Jangan lupa klik tombol subscribe. Sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Sahabat-sahabat atau pemirsa KR Stories dimanapun Anda berada, semoga senantiasa mendapatkan keberkahan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kali ini saya mencoba untuk mengajak panjenengan semuanya untuk bersama-sama kita memperbaiki diri, bersama-sama kita memperbaiki hati, agar tentu harapan kita adalah mudah-mudahan kita bisa sama-sama menjadi hamba Allah yang bertakwa. Siapa sesungguhnya yang disebut dengan muttaqin atau hamba Allah yang bertakwa? Di dalam Al-Quran diterangkan, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang bertakwa adalah orang-orang yang mau membelanjakan, yang mau menafkahkan hartanya, baik dikala senggang maupun dikala repot, baik ketika sedang menanjak maupun ketika sedang turun, baik ketika situasi aman maupun situasi yang tidak aman, tetap menafkahkan hartanya di jalan Allah. Dan juga orang yang bertakwa adalah wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, orang-orang yang bisa menahan amarahnya dan orang-orang yang bisa memaafkan manusia yang lain. Itulah orang yang bertakwa. Diceritakan dalam sebuah hikayah, pernah ada seorang tuan, seorang laki-laki yang memiliki budak perempuan atau jariyah. Suatu ketika jariyah ini sedang mengantarkan suatu makanan. Kebetulan makanannya makanan yang berkuah. Sebelum sampai makanan ini diantar ke tuannya, kaki dari si jariyah ini terpleset, sehingga secara otomatis makanan berkuah yang dibawa oleh jariyah tadi tumpah ke tubuh, ke pakaian, ke bajunya tuan tersebut. Secara spontan, sangat manusiawi sekali. Bahkan ketika mungkin kita sedang ngopi di mana, di tempat apa saja, lalu kemudian si pelayan yang mengantarkan kopi tadi ternyata kopinya numpah ke tubuh kita, maka secara otomatis kita akan marah. Pun pula dengan si tuan tadi itu, otomatis dia berdiri dan dia marah dan hendak memukul kepada si jariyah tersebut. Ketika tangan sudah diangkat hendak dipukul si jariyah, maka si jariyah tersebut mengatakan kepada tuannya, wahai tuan, mohon maaf, tunggu sebentar. Sampai di manakah tuan mengamalkan firman Allah yang berbunyi wal kadhiminal ghaidha, dan orang-orang yang menahan amarah
jariyah, saya sudah melakukan hal itu. Lalu si jariyah mengatakan lagi kepada tuannya, dan lalu bagaimana dengan ayat selanjutnya, wahai tuanku, wal afina 'anil nas, dan orang-orang yang memaafkan orang lain. Kemudian sambil mengambil nafas panjang, si tuan menyampaikan lagi kepada jariyah, baiklah wahai jariyah, aku memaafkanmu, saya memaafkan kesalahanmu. Lalu si jariyah menyampaikan lagi kelanjutan ayat tersebut, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Maka si tuan tersebut, si tuan tadi itu akhirnya menyampaikan kepada jariyah, wahai jariyah, mulai hari ini, mulai saat ini aku membebaskanmu, aku memerdekakanmu semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, sekelumit hikayah yang barusan adalah cerita-cerita yang mungkin sehari-hari kita sering sekali mengalami, akan tetapi kerap kali kita gagal mengamalkan wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Kita susah untuk mengendalikan emosi, kita susah untuk mengendalikan amarah. Terlebih ketika kita mengalami suatu hal yang tidak menyenangkan mungkin, atau sesuatu hal yang kita tidak senang, mungkin kita disakiti, mungkin kita dihadapkan dengan kondisi yang kita memang benar-benar sudah spontanitas marah, maka menahan amarah adalah sesuatu hal yang sangat sulit sekali. Akan tetapi bukan hal yang tidak mungkin. Kita sangat mungkin sekali, kita sangat bisa untuk menahan amarah agar kita menjadi hamba yang jauh lebih bertakwa. Setelah kita mampu menahan amarah, maka kita harus membiasakan diri hari demi hari, waktu demi waktu, untuk selalu berusaha agar bisa memaafkan kesalahan orang lain. Kesalahan siapapun yang menyakiti kita, siapapun yang berbuat salah kepada kita, maka belajarlah, berusahalah untuk memaafkan orang tersebut. Mungkin tidak ada salahnya kita mengawali pembelajaran ini dengan kita memaafkan diri kita sendiri. Mungkin secara tidak langsung, secara tidak sengaja, kita sering sekali melukai diri kita sendiri. Dengan apa? Dengan masa lalu yang tidak baik, dengan kejadian-kejadian lalu yang mungkin merugikan untuk kita, sehingga kita secara tidak sengaja susah untuk memaafkan diri kita sendiri. Dengan penyesalan, dengan mengingat masa lalu yang buruk mungkin, sehingga kita susah untuk menatap masa depan, maka bisa jadi itu Anda belum memaafkan diri Anda sendiri. Mudah-mudahan mulai saat ini dan ke depan seterusnya kita terus belajar untuk memaafkan orang lain. Kita terus berusaha untuk memaafkan siapapun yang berbuat salah kepada kita, termasuk memaafkan diri kita sendiri. Dan wallahu yuhibbul muhsinin, Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Allah sangat mencintai hambanya, Allah sangat mencintai kita apabila kita terus berusaha berbuat kebaikan, menanamkan hal-hal yang baik dalam diri kita, untuk kemudian kita mengamalkan kebaikan tersebut. Dan semoga kebaikan yang kita amalkan juga menjadi kebaikan untuk orang banyak, untuk orang-orang di sekeliling kita. Maka mudah-mudahan sekali lagi, dan terpenting adalah kita senantiasa berharap, kita senantiasa mengingat, kita senantiasa bermunajat kepada Allah. Semoga kita, saya dan juga Anda semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai hamba yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Akhiran, semoga apa yang saya sampaikan bisa mendatangkan kemanfaatan dan kebaikan untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan kita sama-sama bisa menebarkan kebaikan untuk lingkungan dan untuk sekeliling kita semuanya. Wallahul muwaffiq
ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.